Gedung Pusat UGM kini berusia 62 tahun sejak diresmikan pada tanggal 19 Desember 1959 oleh Presiden Insinyur Soekarno. Gedung 3 lantai di Kompleks Bulak Sumur ini menandai berdirinya perguruan tinggi pertama yang berhasil dibangun pemerintahan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Soekarno punya keinginan untuk mendirikan universitas di Indonesia. Iktikad tersebut disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menghibahkan Kompleks Bulak Sumur untuk mewujudkan impian Soekarno tersebut. Bertepatan dengan Dies Natalis UGM kedua, dilakukan peletakan batu pertama gedung impian itu. Subono dalam majalah Gajah Mada nomor 5 Agustus 1953 mengisahkan peletakan tersebut dirayakan cukup meriah. Kala itu, jika disebutkan kata Bulak Sumur, konon di bayangan para mahasiswa akan langsung terbayang sebuah gedung bertingkat 3 yang menjulang ke atas meliputi bidang seluas 1 km persegi. Gedung tersebut dirancang oleh arsitek lokal bernama GPH Hadinegoro. Putra kelahiran Surakarta yang menetap di Pakualaman Yogyakarta ini meraih gelar insinyur di Technische Hogeschool Delft, Belanda. Ia diminta langsung oleh Presiden Soekarno untuk membangun gedung pusat UGM. Seperti dituliskan Gusti Grahenson dalam tulisan Gedung Pusat UGM, simbol bangunan modern pertama buatan Indonesia, Soekarno memperkenalkan Hadinegoro sebagai arsitek gedung pusat saat upacara peresmian gedung. Kemudian, Soekarno mempersilahkan Hadinegoro berdiri untuk disaksikan para tamu asing dan duta besar yang hadir. Dipilihnya Hadinegoro oleh Soekarno karena Presiden RI itu menginginkan arsitek lokal yang menggarap gedung pusat UGM. Bangunan tersebut sempat mangkrak. Hampir setahun setelah batu pertama diletakkan, batu-batu lain tak kunjung ikut diletakkan. Pemandangan yang tampak hanya parit-parit fundamen yang terbengkalai. Suasana gegap gempita seketika berubah menjadi rasa kecewa. Saking kecewanya para mahasiswa, kata Bulak Sumur yang sebelumnya sinonim dengan gedung yang megah berubah menjadi anekdot untuk mengejek sesuatu yang mangkrak. Misalnya jika ada mahasiswa UGM yang hobinya berencana tapi tak jelas juntrungannya akan diledek, kok seperti Bulak Sumur saja. Subono menjelaskan alasan mangkraknya pembangunan di tahun pertama karena belum dibuatnya cetak biru gedung saat peletakan batu pertama. Cetak biru baru rampung di bulan September 1952. Pembangunan gedung baru benar-benar dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1953 di bawah naungan N.V. Pirokarpi. Gedung tersebut merupakan gedung modern pertama di Indonesia. Arsitek UGM Insinyur Ismudianto MS dalam tulisan Gusti mengatakan karakter konstruksi gedung pusat merupakan bangunan modern awal yang ada di Indonesia pada waktu itu. Oleh sebab itu, bangunan ini patut dijaga dan dipelihara sebagai bangunan bersejarah. Dalam tulisan yang sama, guru besar jurusan Teknik Arsitektur UGM, Profesor Insinyur Sudaryono, Magister Inggris, PhD, mengatakan kemegahan konstruksi gedung pusat memiliki konsep dan filosofi serta nilai-nilai kesejarahan. Ia melanjutkan, hal itu dapat dijadikan contoh untuk gedung-gedung lain di lingkungan UGM, serta gedung lain di Indonesia.
Masjid Gede Mataram. Ya, siapa yang tak kenal dengan masjid ini? Masjid tertua di Yogyakarta. Berlokasi di selatan kawasan Pasar Kota Gede sekarang. Tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Gapura depan masjid berbeda dengan masjid pada umumnya, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu atau Buddha. Bentuk gapura tersebut ada yang menyebutnya sebagai rana atau kelir. Di mana jika ada orang yang hendak memasuki halaman masjid harus belok ke kanan. Bangunan menyerupai joglo dan tiang penyangga dari kayu jati adalah salah satunya. Kemudian mimbar imam juga terkesan klasik. Memasuki halaman masjid, ada sebuah pohon beringin tua yang usianya mencapai ratusan tahun. Di sekitar pohon beringin terdapat parit yang mengelilingi masjid pada masa lalu. Parit yang digunakan sebagai tempat wudhu, tapi sekarang digunakan sebagai tambak. Gapura Masjid Agung Kota Gede. Masjid ini mempunyai prasasti yang menyebutkan bahwa masjid dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung yang hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil sehingga saat itu disebut langgar. Tahap kedua, masjid dibangun oleh Raja Kasunanan Surakarta, Paku Buwono ke-10. Perbedaan bagian masjid yang dibangun oleh Sultan Agung dan Paku Buwono ke-10 ada pada tiangnya. Bagian yang dibangun Sultan Agung, tiangnya berbahan kayu, sedangkan yang dibangun Paku Buwono, tiangnya berbahan besi. Masjid ini sampai sekarang masih terlihat hidup. Warga masih menggunakannya sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid ini merupakan bentuk toleransi Sultan Agung pada waktu warga yang ikut membangun memeluk agama Hindu dan Buddha. Ciri khas Hindu dan Buddha masih tampak jelas memengaruhi bangunan masjid ini, seperti gapura yang berbentuk padu raksa. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan. Cirinya dapat dilihat pada atapnya yang berbentuk limas. Dan ruangan yang terbagi 2, yaitu inti dan serambi. Keistimewaan lain yang dipunyai masjid ini adalah pada bagian luar, yang terdapat sebuah beduk lama. Beduk dulunya hadiah dari Nyai Pringgit, yang sampai sekarang masih terdengar sebagai penanda waktu sholat. Mimbar di dalam dari bahan kayu yang diukir indah dapat dijumpai di bagian dalam masjid. Mimbar ini adalah hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung, tetapi mimbar asli tidak dipakai lagi.
Gading punya sejarah panjang dan memiliki makna penting bagi keluarga Keraton Ngayogyakarta, khususnya bagi Sultan Hamengkubuwono ke-1, setidaknya hingga ke-9. Data Unit Kerja Dokumentasi Publikasi Badan Pelestarian Cagar Budaya (DIY), Keraton Ngayogyakarta sebenarnya memiliki 5 gerbang utama. Dari 5 pelengkung yang ada, 2 saja yang bentuknya masih asli, yakni Tarunasura atau Wijilan dan Nirbaya atau Gading. Bentuk pelengkung Gading berbeda dari 4 lainnya karena memiliki 5 lengkungan dan 1 lengkung berada di puncak. Bentuknya pun masih sama dengan aslinya, namun sempat diperbaiki lagi untuk menjaga bentuknya pada tahun 1986. Nah, pelengkung Nirbaya atau masyarakat akrab dengan istilah pelengkung Gading merupakan salah satu pintu gerbang keraton yang berada di selatan alun-alun kidul. Kata Nirbaya berarti bebas dari bahaya duniawi. Dalam pengertian sederhana, pelengkung Gading ini adalah jalur yang digunakan ketika ada Raja Keraton Ngayogyakarta mangkat atau wafat. Pelengkung Gading inilah satu-satunya pintu jalan keluar bagi Raja Keraton Ngayogyakarta sebelum dimakamkan di makam raja-raja di Imogiri. Sultan yang masih hidup tidak diperkenankan melewati pelengkung Gading ini. Badan Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa ada parit yang mengelilingi keraton. Parit itu mengelilingi benteng keraton sebagai pertahanan dari serangan musuh. Lebarnya sekitar 10 meter dengan kedalaman 3 meter. Namun, karena berbagai perubahan, parit itu kini telah menjadi jalan. Bahkan pada tahun 1935, parit itu sudah hilang. Tidak ketahui secara pasti kapan jagang mulai dialihfungsikan. Dulu di depan setiap pelengkung terdapat jembatan gantung. Jembatan itu dapat ditarik menjadi pintu pelapis pelengkung ketika musuh datang. Keberadaan Benteng Baluwerti benar-benar hilang di sepanjang sisi utara sayap barat Keraton Barat Laut yang berada di Kadipaten Lor. Tak ada yang tersisa mulai dari pelengkung Jagasura hingga pojok benteng di Kadipaten Kulon. Hanya pojok benteng dan pelengkung yang telah menjadi gapura biasa itulah yang menjadi penanda bahwa dulunya pernah ada benteng di kawasan yang kini padat penduduk ini. Namun lagi-lagi, jembatan gantung itu juga sudah hilang termakan zaman. Terkait dengan pelengkung, sebenarnya Keraton Ngayogyakarta juga mempunyai beberapa pintu gerbang yang tidak resmi. Beberapa di antaranya di jalan menuju Nagan, Gang di Pugeran, Kampung Panembahan, daerah Kauman, dan beberapa yang lain. Namun karena kecil, maka itu bukan menjadi akses utama menuju keraton pada zamannya.
Bye.